Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa يا ala alihi ادرس تقدم ادرس ادرس wa تقدم. sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kemarin membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu nomor 1 dan 2, yaitu yang kemarin yang pertama yang membatalkan wudhu yang keluar daripada salah satu dua kemaluan, depan atau belakang, apapun yang keluar walaupun sesuatu yang jarang, keluar darah, keluar kayu atau cacing misalnya, tetap membatalkan wudhu kecuali mani, dan syaratnya mani yang tidak membatalkan wudhu sudah kemarin. Kecuali mani, maka mani tidak membatalkan wudhu. Yang kedua yaitu apa? Kemarin hilangnya akal dengan tidur atau semisalnya pingsan, tidur, gila dan lain-lain, itu juga membatalkan wudhu. Juga yang perlu ditambahkan juga apa? Kalau misalnya kesurupan atau ayan ya. Ayan itu juga membatalkan wudhu. Kesurupan atau kena sihir sekiranya dia tidak sadar. Apalagi. Dan pokoknya semua yang ketika dia tidak bisa mengendalikan, maka itu membatalkan wudhu ya. Ketika dia tidak minum obat yang buat tak sadar juga, itu juga membatalkan wudhu. Sekarang masuk ke sesuatu yang membatalkan wudhu yang ketiga, yaitu apa? Ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai ar-rajul wal mar'ah. Yaitu yang ketiga yang membatalkan wudhu, bertemunya dua kulit laki dan perempuan. Pertama yang perlu digarisbawahi, yang pertama iltiqa', bertemu antara dua kulit laki dan perempuan ini, dia harus secara yakinan. Kalau masih ragu-ragu, kena apa ndak, maka tidak batal persentuhan ya. Persentuhannya harus secara yakin. Tetapi kalau ndak yakin, masih ragu kena apa ndak, maka tidak batal. Tapi menurut Ibn Hajar, walaupun seandainya hanya dikabari oleh orang adil, sama yang kemarin, kata Ibn Hajar, saya tidak kerasa kena. Tapi ada orang adil, orang yang bisa dipercaya, ngomong, tadi saya ngelihat kamu itu kena perempuan yang itu tadi, kulitnya kamu kena, batal. Menurut Ibn Hajar, walaupun dikabari sudah langsung batal. Tapi menurut Imam Romli, kalau hanya dikabari tidak batal, harus yakin. Kemudian dua kulit laki dan perempuan, dua kulit, maka selain kulit misalnya megang rambutnya perempuan atau kuku atau gigi, itu semua tiga itu tidak membatalkan wudhu. Megang rambutnya perempuan seperti ini tidak batal, tapi kalau kulit baru batal. Di situ ditakliknya apa? Wa ulhiqa bihi lahmul asnan wal lisan ya. Hukumnya sama dengan kulit, apa? Dagingnya lisan, apa lisan itu? Lidah dan gigi. Daging yang menempel dengan gigi berarti gusi. Nah itu hukumnya sama dengan kulit. Seandainya saya tidak nyentuh kulitnya ya, saya nyentuh ilatnya misal ini ada, maka tetap batal, karena lisan itu dianggap sama seperti kulit. Kemudian bagaimana kalau batinul ain atau yang tidak terlihat dari ini, mungkin bola mata ini ya. Bola mata ini seandainya keculuk ya, saya tanpa keculuk itu kena matanya ya, tanpa menyentuh kulitnya misalnya. Atau ada orang, waliyadzubillah, ada misalnya kecelakaan atau operasi yang kelihatan tulangnya, tidak menyentuh kulitnya tapi kena tulangnya, maka Nah, di sini ada perbedaan khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Ibn Hajar tidak batal ya, kecolok matanya atau menyentuh tulang tapi tidak menyentuh kulit tidak batal menurut Ibn Hajar.
Tetapi menurut Imam Romli, kalau tulangnya terlihat atau kena bola mata maka hukumnya batal walaupun tidak menyentuh kulit. Walaupun tidak menyentuh kulit. Ar-rajul wal mar'ah, harus persentuhan kulit ini laki dan perempuan. Kalau laki sama laki maka ya tidak batal, atau perempuan sama perempuan, atau khunsa. Apa khunsa? Jadi orang yang mempunyai dua kelamin, laki dan perempuan, masih belum diketahui dia laki apa perempuan, khunsa muskil namanya. Kita bersentuhan dengan khunsa, apakah batal? Tidak batal. Kenapa? Barangkali laki ya, barangkali laki. Atau ada perempuan bersentuhan dengan khunsa, orang yang mempunyai dua kelamin, maka apakah batal? Tidak batal, karena barangkali perempuan ya, tidak pasti batal. Tidak batal. Kemudian al-kabirain, hendaknya dua orang ini, laki dan perempuan ini, kabirain, sudah besar. Yang dimaksud besar di sini apakah harus balik? Tidak harus balik. Yang sekiranya sudah bisa disyahwati oleh orang yang normal, walaupun umurnya masih kecil, belum balik. Misalnya ada anak umur 7 tahun tapi badannya sudah besar. Sekiranya orang ngelihat orang yang normal, orang yang mempunyai watak yang waras, dia ngelihat, oh ini sudah bisa disyahwati nih, sudah. Nah, makanya apa? Bersentuhan dengan orang yang seperti itu baru batal. Tapi nyentuh anak kecil perempuan yang masih lucu ya, bukan disyahwati, masih lucu, megang, maka apa? Tidak batal. Paham ya? Jadi yang dimaksud sudah besar di sini, laki dan perempuan ini harus sudah besar semuanya, yakni bukan harus sudah balik semuanya, tetapi paling tidak sama-sama bisa disyahwati oleh orang yang normal. Kalau orang yang tidak normal ya tidak usah dianu. Ini ada anak kecil dia sudah syahwat ya, ini tidak normal ini ya. Kalau sebagian ulama itu memberi contoh siapa orang yang normal, seperti Sayyidah Nafisa kalau perempuan, kalau lakinya Imam Syafi'i. Nggak tahu, Allah alam ya apa normal ya, kita insya Allah normal semua insya Allah. Kemudian al-ajnabiyan, laki dan perempuan ini kapan bersentuhan kulit itu membatalkan? Jika keduanya laki dan perempuan ini ajnabiyan, atau tidak mempunyai hubungan ikatan mahram, atau tidak mahram, muharram ala ta'bid ya, tidak mahram dengan ya. Maksudnya apa? Ya tidak mahram. Kalau mahram maka tidak batal. Misalnya ya cium tangan, bersentuhan dengan ibunya sendiri, cium tangan, atau anaknya sendiri, maka apa namanya? Maka tidak batal. Kemudian min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Kalau ada kain kita pegang ya tidak batal. Harus bersentuhan secara langsung. Itu tadi yang membatalkan wudhu. Yang ketiga yaitu apa? Bersentuhan kulit laki dan perempuan. Sekarang kalau seandainya ada perempuan atau laki yang terpotong badannya, ini walaupun jenazah ya. Jadi misalnya kita megang jenazahnya perempuan, batal. Wudhunya kita batal, wudhunya si mayit tidak batal. Paham ya? Nah, seandainya ada badan perempuan yang terpotong-potong misalnya, kita megang tangannya, kakinya, apakah batal? Nah, ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau menurut Ibn Hajar, kalau lebih dari setengah maka batal. Jadi misalnya kalau potongannya kecil-kecil, tangan sendiri, kaki sendiri, ya maka tidak batal, maka tidak batal. Tetapi kalau lebih dari setengah baru batal. Itu menurut Ibn Hajar. Kalau menurut Imam Romli, sekiranya bisa dikatakan itu perempuan, maka batal. Idza utliqa alaihil isim, yakni ismul unsa, maka batal. Ya, misalnya kalau setengah badan cuma kaki tok, dua-duanya misal, Allah alam bisa dikatakan perempuan, kayaknya tidak bisa dikatakan perempuan walaupun setengah.
Nah, berarti menurut Ibn Hajar batal, menurut Imam Romli tidak batal. Karena menurut Imam Romli tidak bisa disebut perempuan. Wong kaki dok ini ya. Allah alam. Ya apa, anak kurang paham. Nanti mungkin bisa dijelaskan Mungkin lagi. kalau wajah ketok, wajah laki atau perempuan. Kalau misalnya dada kelihatan perempuan. Tapi kalau tangan mungkin bisa tangan laki dengan perempuan. Ya. Tangan laki atau perempuan itu masih ada istimewa kaki. Tapi kalau misalnya lebih daripada pusar bisa kelihatan kaki atau perempuan begitu mungkin ya. Ya. Kemudian yang terakhir dari hal yang membatalkan wudhu yaitu apa? Masu kubulil adami, yaitu menyentuh kemaluan depan manusia au halqati duburihi atau kemaluan belakang bibatni roha dengan bagian dalam telapak tangan au butunil asobi atau bagian dalam jari jemari. Di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama apa? Kubulil adami, menyentuh kemaluan depan. Kemaluan depan manusia. Nah, kemaluan depan manusia ini apabila manusianya wabah apa wabah, bukan khunsa, gitu ya. Kalau orang yang punya dua kemaluan ya mungkin dua-duanya dipegang mungkin baru batal. Tapi kalau cuma salah satu maka tidak batal. Jadi kalau ada orang yang mempunyai dua kemaluan, punya dua kemaluan, kemaluan laki dan kemaluan perempuan, maka kalau hanya disentuh satu saja, satu kemaluan maka tidak batal. Tapi kalau dua-duanya baru batal. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau orang yang wadih, ya laki atau perempuan, maka ya tidak perlu. Ya tidak ada. Dia cuma punya satu kelamin, maka batal. Kemudian awal qati duburihi atau kemaluan belakangnya. Yang perlu diperhatikan kemaluan belakang ini apakah bagian mananya ya? Apa semuanya? Apa yang dimaksud kemaluan belakang ini yaitu yang tertutup ketika kita berdiri dan yang terbuka ketika kita duduk. Itu namanya, itu yang dimaksud yang membatalkan ketika dipegang. Jadi tidak semuanya afwan ya, tidak bokongnya di sini yang jadi yang apa ya, yang bertemu ketika kita berdiri dan yang terbuka ketika kita duduk, ya itu apabila disentuh maka baru batal. Itu yang dimaksud dengan kemaluan belakang. Bibatni rohah, dengan bagian dalam telapak. Jadi telapak ini kan segini, ini telapak ya. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Kalau kita menyentuh dengan bagian dalam batal. Bagian luar tidak batal. Ini namanya batnur roha. Ini zuhur roha. Halakati duburi. Iya. Mayang domu indal qiyam. Betul ya? Mayang domu indal qiyam wa ma yanfati indal qud. Kemudian yang membatalkan itu menyentuh dengan bagian dalam telapak tangan ini. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Bagian dalam itu apa dobitnya, apa pengertiannya? Yaitu yang tidak terlihat ketika kita tempelkan satu dengan yang lain bersama sedikit ditekan. Ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang tidak terlihat itu disebut batin, bagian dalam. Yang terlihat ini namanya dhuhr. Yang batal yang kita apabila yang kita buat menyentuh yang tidak terlihat ini. Khusus jempol ini semua begini, khusus jempol begini. Khusus jempol begini ya. Yang tidak terlihat ini maka ini namanya batin. Yang terlihat namanya, maka tidak batal. Ya, ibu jari maksudnya ya. Maka tidak batal menggunakan antara ini bainal asabi ini. Begini misalnya, itu tidak batal.
atau zohor, jelas ini, atau bagian atasnya, ru'usul asabi, ini tidak membatalkan. Tetapi jadi ada ibarat di Ushul Karim itu seperti Ushul Karim, sesuatu na'am al-munharif alladhi yali batinal kaf min harfihi wa ru'usiha wa huwa ma ba'da mawdhi'il istiwa minha yangudu. Jadi ini istiwa ya, gini ya. Ini istiwa. Nah, yang setelah mawdhi'il istiwa ini sedikit, mungkin yang warnanya agak lebih putih, itu masih membatalkan. Itu masih membatalkan. Dari samping. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Jadi walaupun masih terlihat, cuma tetap membatalkan. Ini yang putih ini. Selain itu tidak membatalkan. Juga bagian atas juga. Bagian atas juga. Jadi itu tadi yang membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan depan manusia atau kemaluan belakangnya dengan bagian dalam telapak tangan. Kemudian itu semua walaupun kemaluannya itu zaid, daging ada bagian zaid, kemaluannya itu mungkin misalnya ada 2 misalnya, tapi semuanya berfungsi, makanya batal dua-duanya kalau dipegang. Atau tidak semuanya berfungsi, maksudnya. Jadi misal bercabang, penisnya bercabang, itu ada zaid itu namanya. Ya, jadi bukan berarti 2 jenis kemaluan, bukan. 1 jenis kemaluan yang ada 2 misalnya, atau bercabang. Kalau semuanya bekerja maka membatalkan dua-duanya. Atau tidak berfungsi semua, cuma yang tidak berfungsi ini persis seperti yang asli secara bentuk, maka tetap membatalkan wudhu. Atau dia tidak tahu mana yang asli mana yang tidak, ya, maka ya tambah membatalkan. Paham ya? Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ada tambahan atau ada yang dipertanyakan, fadhal. Di situ sebenarnya ada fawaid perbedaan lames dengan mas, ya. Dengan mas itu yang menyentuh yang membatalkan wudhu yang terakhir, dengan menyentuh yang antara laki dan perempuan itu ada beberapa perbedaan, ada 8, ada 10 ya, 9 perbedaan, ada beberapa di situ. Salah satunya kalau mas itu atau yang memegang kemaluan walaupun 1 orang bisa, tapi kalau lames harus 2 orang. Ada beberapa perbedaan di situ. Faidah. Allah alam mana. Tadi permasalahan memegang kemaluan, kalau memang itu kemaluan laki, jami qosobid dakar, semua batang dakar. Bukan selain itu enggak dikatakan batal, tapi disunahkan untuk wudhu kalau memegangnya. Tapi yang membatalkan semua batang kemaluan. Untuk perempuan ada terjadi perbedaan pendapat. Kalau Indah Ibn Hajar multagol manfaat, multagol syufraiha. Multagol syufraiha itu kalau mungkin digambarkan itu kalau bibir kita ini yang bertemu ketika kita mingkem, itu multagol namanya, multagol manfaat, itu yang batal. Tapi yang merah ini tidak batal, itu syufraiha. Tapi kalau Indah Imam Ramli jami syufraiha, semua daripada bibir kemaluannya itu batal. Kalau untuk yang dubur sama tadi itu, multagol manfaat artinya apa? Ketika berdiri lubang kemaluan yang asalnya kita duduk terbuka, ketika kita berdiri tertutup, yaitu yang batal. Adapun 2 pantatnya itu tidak batal. Tapi yang
Bukan lobangnya. Kalau lobangnya jelas batal. Tapi lebih daripada itu. Ketika kita berdiri tertutup, yaitu yang dikatakan batal. Ya, itu perlu dibahas. Apakah yang dimaksud syufraiha itu adalah syufrai dari halaqah, halaqah dubur, atau syufrai itu adalah sahifah? Nah, karena di situ diartikan halaqatud dubur, halaqatud dubur. Nah itu halaqatud dubur ada syufraiha, ada tempat multakonya, ada tempat multakonya. Yang batal itu yang mana? Apa semuanya syufraiha ala maghlul romli fil faraj, gitu? Atau sahifahnya juga? Apa sahifah apa? Harfaiha. Jadi kan antara halaqah itu ada bokong itu kan. Itu kan kadang-kadang tidak kelihatan itu kalau indal qiyam. Yadhar indal qu'ud gitu. Ilyahnya. Baik, mic-nya dihidupkan itu. Manfaat berarti ya. Bukan arafahnya berarti. Multaqal manfaat aiduna ma wara'ahu min batinil alyain fala yanqud. Batinil alyain fala yanqud. Ya, batinil alyan berarti tidak batal. Ya, itu batinil alyan berarti tidak batal. Batinil alyan lam yadhar indal qiyam. Yadhar indal qiyam. Berarti permasalahannya sekarang inda Ibn Hajar itu halaqatud duburnya itu. Ini tadi apa ya? Hah? Tadi itu di sini apa? Mayat hari indal apa di situ? Dubur ini. Iya, apa sih itu? Ente tadi nyatakan apa kan? Ente kiaskan gitu. Coba. Ente baca lagi. Kalau tadi yang anak dibagi tadi, pertama kemaluan laki, kemudian kemaluan perempuan. Kemaluan perempuan itu ada perbedaan dalam syufraiha. Kalau perempuan Faraj itu kan, faraj itu. Faraj orang. Mafhum gitu. Terus kalau dubur apa itu? Dubur multaqal manfaat gitu aja. Berarti kan halaqah dubur, multaqal manfaat. Hati-hati ya. Jadi bukan bokongnya ya berarti ya. Iya. Bukan batinul alien, tapi muntaqal manfaat. Khalas. Berarti tidak ada pembahasan. Tapi itu kalau sudah dikatakan multaqal berarti Allah yang apa jenisnya, yang tidak multaqah berarti bisa kan, tidak batal berarti, tidak batal berarti. Syufraiha berarti Ibn Hajar Ramli itu sama. Ibn Hajar Ramli apa ajarnya Ibn Hajar aja nih untuk ini manfaat ini duburnya. Malah kalau Imam Ramli hatal bidroh batal. Hatal bidroh. Terbeda. Maaf. هذا عند في التطهير هذا في الطهارة ya anak kira untuk dubur sulit juga kalau dikatakan kalau yadharu ma yadharu indal
indal qu'ud walam yadurru indal qiyam, ya berarti mungkin sampai semuanya itu sulit itu. Ibaratnya Husin itu malah lebih jauh daripada multakal manfaatnya. Man dhamma indal qiyam wa man fataha indal qu'ud. Ya manfaat itu. Mamdhamma indal qiyam wa man fataha indal manfaat, bukan berarti aliannya. Batinul alian enggak kok itu. Minal manfaatnya itu. Mamdhamma indal qiyam itu memanfaatah indal qu'ud, itu manfaatnya itu kan gitu, bukan berarti aliannya. Ya kira-kira mafhum itu. Iya, ada yang berfaedah yang lainnya, tafadhol. Apakah batal memegang bekas sunnah, bekas sunatan Yang sudah maktu, sudah terbunuh. sudah potong? Tidak batal. Tidak batal. Kalau masih nyambung batal. Walaupun sebenarnya kan harus dipotong. Tapi kalau masih nyambung, hatta megang bagian yang wajib dipotong tetap batal. Tapi kalau sudah dipotong maka tidak batal. Kan tadi dikatakan sudah. Yang ini masalah ya, mashul sabilannya ya. Di sini Syekh Nawawi Banten, Muhammad Nawawi Banten di syarahnya Sulam Taufik. Qala Syekhuna Yusuf Al-Nablawaini, fa idza balagal waladu sab'a sinin fa innahu yanqudu bittifaq dzakaron kana au untha. Wa idza balagha ini kabiran ini ya. Masalah kabiran ini ya. Wa idza balagha khamsa sinin fala yanqud bittifaq. Wa amma idza balagha sitta sinin fa fi khilaf. Faqila yanqud wa qila la wa hadza yarji' ila tiba'in nas. Dari kabiran ada bahasan ajib ya. 7 berarti ke atas sudah yang kau tujuh. Tapi itu menurut Syekh itu tadi ya. Tapi bukan Jamil Fuqaha itu ya. Ya bilangnya bittifaq itu ya. Kalimat iya, bittifaqnya bittifaq itu ya. Sah amat. Khilaf itu juga ada di masalah tamyiz juga. Masalah tamyiz itu kan tamyiz itu yang penting bisa istinja, bisa makan, bisa minum sendiri. Cuma Syekh Nawawi Al-Bantani juga nyebut di Kasyifah itu saja kalau tidak salah, bahwa kalau anak umur 7 itu sudah pasti tamyiz. 5 pasti tidak tamyiz kalau tidak salah gitu. Apa 8? Antara itu ya dilihat anaknya. Tapi ada tidak mu'tamad. Yang mu'tamad masalah tamyiz ya. Yang mu'tamad anahu tergantung anaknya. Kadang-kadang 10 tahun belum tamyiz. Ya, ittifaq indama yaqul kata ya. Akhir. Ada yang lain? Cukup ya? Ya Allah. Tolong. Untuk tadi masalah lamas yang membatalkan itu kan untuk yang hidup, orang yang hidup, makanya tidak berlaku untuk yang mayit, untuk orang yang mati. Karena itu ketika ada seorang menyentuh orang yang hidup, maka hanya wudunya orang yang hidup saja yang batal, tidak kepada yang mayit. Ini yang sering kadang-kadangnya jadi permasalahan untuk ketika seorang istri ingin menyentuh suaminya yang meninggal. Itu dilarang, dikatakan karena khawatir membatalkan wudu dan tidak boleh disolati. Nah ini seringkalanya terjadi ya, sampai melarang dengan keras. Padahal yang demikian ini sama sekali nggak ada pengaruh untuk urusan yang mati, nggak ada pengaruhnya sama wudu batal atau tidak. Walaupun kalau perlu keluar kotoran lagi, maka wudunya itu karena hukumnya hanya sunnah dan yang wajibnya adalah dengan dimandikan sudah cukup untuk disolati. Itu yang terkadang nggak boleh karena khawatir seperti orang hidup nggak boleh disolati kalau sudah dipegang oleh istri karena bukan mahram. Nah, ini yang sering terjadi. Adapun hukumnya seperti hukum di saat dia hidupnya.
kalau saat hidup adalah halal menyentuhnya, bersalamannya, maka walaupun sudah mati tetap hukumnya adalah halal. Sehingga bagi istri boleh kalaupun nyentuh dan sama sekali nggak pengaruh untuk sholat. Nah. Masalah kadang orang kalau dia bekerja kadang-kadang keringatnya itu sampai jadi dekil. Itu kalau dipegang ya bukan kulit asli tapi udah dekil. Apa? Gati ya. Daki ya. Daki atau bolot itu kalau dipegang hukumnya tetap batal. Li'annahu kal juzuk min badanihi. Bi khilaf al-ghubar. Beda kalau debu sampai numpuk kemudian dipegang, ya berarti ada penghalang antara dia dengan kulitnya. Terus yang kedua, di situ ada pembahasan juga memegang lain jenis tapi bukan manusia, jin. Bagaimana hukumnya? Itu ada khilaf. Khilafnya sama di dalam apakah boleh menikahinya atau tidak. Kalau indah Imam Romli boleh menikahi jin, baik laki atau perempuan, kemudian berarti hukumnya kalau memegang lain jenis daripada jin walaupun ala surah hayawan, walaupun ala surah ghairihi, maka apa? Batal. Tapi kalau Ibn Hajar tidak batal karena tidak boleh menikahinya, karena tidak diperbolehkan untuk menikahi selain manusia. Ibn Hajar. Karaha, ada karaha itu ada fi hukmil karaha. Bukan ada Syafi'i hada. Karaha nikah jin. Pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar ya? Ibn Hajar Ramli ya, tidak ada kabar. Anda Ramli jawaz. Anda Ibn Hajar tidak boleh, haram. Tidak sah berarti. Cukup ya, ya Allah.